yang bernama Sapirin di sebuah kandang sapi. Tempat lahir ini bukan sekedar lokasi fisik, melainkan menjadi simbol awal dari kehidupan yang penuh tantangan, keterbatasan, dan stigma sosial. Sejak awal Sapirin telah dicap sebagai anak dari kelas bawah. Bahkan sebelum ia sempat memahami dunia di sekitarnya. Namun kisah ini tidak terjebak pada narasi kemiskinan yang klise. Sebaliknya, cerpen ini menggambarkan perjalanan hidup Sapirin dengan pendekatan yang kuat namun emosional, namun tetap realistis dalam kehidupan yang kerap mencibir dan menertawakannya. Sapirin tumbuh menjadi sosok yang tidak mudah menyerah. Ia menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh tempat di mana ia dilahirkan, tetapi oleh bagaimana ia memaknai hidup dan menghadapi kenyataan. Lewat mata Sapirin mencelat ini, pembaca diajak menyelami kehidupan yang kaum marginal yang kerap dilupakan. Cerita ini membingkai perjuangan seorang anak kecil dalam menghadapi tekanan sosial, mencari jati diri, dan bertahan di tengah pandangan sinis masyarakat. Dengan gaya penceritaan yang sederhana namun menyentuh, cerpen ini bukan hanya mengangkat realitas sosial yang getir, tetapi juga menyalakan harapan bahwa dari tempat paling gelap sekalipun cahaya keteduhan bisa tumbuh dan bersinar. Yang pertama itu tema dan latar. Cerpen ini mengangkat tema besar tentang kemiskinan, ketabahan, dan identitas sosial. Latar desa yang juga digambarkan dengan detail dari bau kandang sapi hingga dinamika sosial masyarakat kecil, memperkuat nuansa realisme sosial. Kehidupan Sapirin menjadi sosial dari jutaan anak Indonesia yang terlahir dalam kemiskinan, namun tetap memiliki harapan dan masa. Yang kedua, penongkohan. Tokoh utama yaitu Sapirin mencelat digambarkan sebagai anak yang tabah, polos, namun cerdas dan penuh harga diri. Penulis berhasil menyajikan tokoh ini sebagai representasi kaum marginal yang tak mudah menyerah. Tokoh ibu, Mak Satun, serta warga sekitar meskipun kurang dieksplorasi mendalam turut membentuk konteks sosial yang menekan namun realistis. Yang ketiga, gaya bahasa dan narasi. Penulis menggunakan gaya bahasa narasi orang ketiga yang memungkinkan pembaca melihat dunia Sapirin dari berbagai sudut pandang. Gaya bertutur lugas namun ironis dan menyentuh. Deskripsi fisik dan emosi dikemas sederhana namun efektif. Sayangnya, beberapa bagian bermuat struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baku, seperti penggunaan tumbuhan dan tanda baca yang tidak konsisten. Yang keempat yaitu simbolisme. Salah satu kekuatan utama dalam cerpen ini adalah penggunaan simbol kandang sapi sebagai simbol keterasingan, kehinaan yang dilekatkan oleh masyarakat, sekaligus lambang keteguhan hidup. Sapi-sapi yang menjadi saksi kelahiran Sapirin bukan sekadar latar, melainkan elemen metaforis dari kehidupan yang diam-diam mengamati namun tidak peduli. Kelebihan dalam cerpen tersebut yang pertama, orisinalitas tema. Premis cerita yang unik dan kuat secara simbolis. Kritik sosial yang halus. Cerpen ini menyampaikan isu-isu penting seperti stigma
sosial, akses pendidikan, dan ketimpangan ekonomi tanpa kesan menggurui. Dalam cerpen Sapirin Mencelat, kisah bocah yang terlahir di kandang sapi, karya Elida, yaitu sebuah karya sastra yang jujur dalam narasi, puitis dalam kesederhanaannya, dan puas secara tematik. Penulis berhasil menyuguhkan cerita, bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga menggugah kesadaran sosial pembacanya. Melalui tokoh Sapirin, penulis memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan tidak ditentukan dari di mana tempat kita lahir atau status sosial, melainkan oleh ketabahan, kecerdasan emosional, dan kekuatan untuk bertahan di tengah stigma yang menindas. Meskipun cerpen ini tidak lepas dari kekurangan seperti kelemahan dalam pengembangan beberapa tokoh pendukung atau alur yang cenderung datar, serta ketidaktepatan dalam beberapa aspek kebahasaan. Kekurangan tersebut tidak mengurangi dampak emosional dan kekuatan pesan yang dihadirkan. Justru kesederhanaan struktur cerita ini memberi ruang bagi pembaca untuk lebih fokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan realitas yang ingin disampaikan oleh penulis. Sapirin bukan hanya sekedar tokoh fiksi, ia adalah representasi dari jutaan anak yang terlahir dalam kondisi tidak ideal, namun tidak menyerah pada nasib. Ia menjadi simbol dari suara-suara yang sering kita abaikan oleh narasi arus utama, namun memiliki semangat dan harga diri yang layak. Cerpen ini menegaskan bahwa setiap individu, tak peduli seberapa terpinggirkan posisinya, tetap memiliki tempat untuk bersuara, bermimpi, dan berjuang. Sebagai karya sastra, cerpen ini layak diapresiasi bukan hanya karena kisahnya yang menyentuh, tetapi juga karena keberanian dalam mengangkat realitas sosial yang kerap disembunyikan. Ia mengajak membaca untuk tidak sekedar membaca, tetapi juga merenung dan berempati. Maka dari itu, Sapirin Mencelat bukan hanya cerita seorang bocah dari kandang sapi, melainkan sebuah pengingat tentang pentingnya melihat kemanusiaan di balik segala keterbatasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.